Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Pertemuan kita kali ini adalah mengkaji tentang orang yang dirindukan oleh surga. Ketika kita berbicara surga, ini adalah hal yang gaib, tapi mesti diimani. Siapa yang tak ingin masuk surga? Pasti jawabannya semua kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluh. Makanya kita sebagai hamba Allah mesti beramal kebaikan untuk mendapatkan surganya Allah Jalla Jalaluh. Pernah di suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, munajat kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, dekatkanlah aku, masukkanlah aku ke dalam surga, dan jauhkanlah aku daripada neraka. Lantas surga pun menjawab, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Dan neraka pun menjawab, jauhkanlah dia dari dalam neraka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Ternyata ada golongan, ada orang yang dirindukan oleh surga. Ketika dia melihat golongan ini, ketika dia melihat orang-orang ini, dia munajat. Surga pun memohon kepada Allah supaya cepat-cepat golongan ini akan dimasukkan ke dalamnya. Siapa mereka itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lewat hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. 1, talil Quran, yang gemar membaca Al-Quran. Surga rindu kepadanya. Rasa-rasanya surga itu pengen orang yang gemar membaca Al-Quran supaya cepat dicabut nyawanya, supaya cepat masuk ke dalam surga. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan, orang yang menjaga lidahnya. Dia menjaga lidahnya supaya tidak menyakiti orang. Memang lidah ini tidak bertulang, tapi tajamnya lebih tajam daripada silet.
tapi tajamnya lebih tajam daripada pedang samurai. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadis riwayat Bukhari wa Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik, lebih baik diam. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, semestinya lah lidah ini kita jaga untuk mengeluarkan kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun, kata-kata mutiara yang indah, yang baik, yang menyenangkan hati. Jangan sampai lidah ini menyakiti hati orang. Kalau tersayat dengan pisau, kalau tersayat dengan pedang, masih bisa dicari obat. Tapi kalau tersayat dengan lidah, susah mencari obatnya. Bahkan bisa teringat 50 tahun yang akan datang. Begitulah sakitnya kalau sudah dilukai oleh lidah. Kemudian yang dirindukan oleh surga itu, yang ketiga adalah wa mutu emil ji'an, memberi makan orang yang sedang kelaparan. Orang-orang yang hari ini banyak yang du'afa, yang fakir, yang miskin, yang susah mencari makan. Apalagi keadaan hari ini dunia sedang menangis disebabkan oleh wabah, disebabkan oleh penyakit yang tidak nampak oleh kasat mata. Makanya banyak umat manusia kelaparan. Kenapa? Tidak bisa berusaha, tidak bisa mencari nafkah. Maka momen ini, orang yang berada, orang yang punya harta, sisihkanlah sebagian untuk memberi makan mereka-mereka yang keadaan lapar. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yang dirindukan oleh surga, was-shaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bulan ini, hari ini kita sedang berpuasa. Mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan surga. Dan kita beribadah puasa di bulan Ramadan ini. Kita menahan dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari daripada yang membatalkan puasa. Supaya tergolong orang yang dirindukan surga, mestinya puasanya puasa yang ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman, wahtisaban, menurut ulama hadis, tafsiran daripada wahtisaban mukhlison, ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Ramadan ini kita berpuasa, ikhlaskan hati, ikhlaskan niat, jangan kotori hati. Perbaiki ibadah kita, lebih-lebih di bulan yang mulia ini. Perbanyak amal-amal yang soleh, dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang dirindukan oleh surga. Kesimpulannya dalam pertemuan kali ini, termasuk orang yang
dirindukan surga, yaitu yang pertama, orang yang cinta, gemar membaca Al-Quran. Kemudian orang yang menjaga lidahnya untuk mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan hati, yang menyakitkan hati orang lain. Yang ketiga, yang dirindukan oleh surga adalah orang yang memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabihi nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.